Ya, nggak apa-apa, ini saya sebarkan untuk umum biar cinta pada daerah masing-masing. Minta duponya satu, saya sumet di rumahnya dia gitu. Lalu jopo saya apa? Mantra saya, Nyai Danyang Kaki Danyang ingkang baur saking dusun mriki ing desa sini. Binarengan kan kakang kawah di hari-hari yang mijil bareng sedino karo jabang bayine Mbak Sarah, sedulur papat lima pancer sing tep adoh tanpa wongonan, sing celak tanpa singgolan, wong-wong nyambut gawe putuku karben slamet, karben seger waras, adoh godho, adoh sambe kala, celak jembar rezekine, ya ngono wae. Ternyata juga sekarang gembira dia ikut ke sini. Ya. Aku pengen kenal sampai Mas Indra Aziz Walupisan gitu tadi itu. Belum kenalan ya, Pak ya? Belum nanti. Ya, bahkan Aristoteles pun mengatakan gitu ya teman-teman bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sangat berbahaya. Begitu ya, yang jati ya. Iya. Oke, tadi tuh temenku dari Maluku, dia kan lama kerja di sana gitu. Dan di lingkungan kerjanya itu mayoritas seolah-olah yang berdaulat itu orang Cina gitu. Ini negara apakah kemudian sudah Cina yang punya atau bagaimana? Sampai dia tanya begitu kan? Iya. itu tuh memang nyata ya? Iya, nyata. Betul tuh. Soal nikel. Iya, soal nikel, soal ini gitu ya. Oke. Sekarang saya pengen geser ke kasus yang kedua. Ini menarik tentang bagaimana kemudian ormas diberikan hak untuk mengelola tambang yang diharapkan itu sebagai pembiayaan gitu bagi komunitas di bawahnya sampai ke tataran akar rumput gitu kan, yang kemudian sudah diinisiasi sama ketua PBNU gitu. Nah, cuman masalahnya ini nanti yang jadi masalah adalah keseimbangan lingkungan gitu tentang batu bara, apalagi yang ngerjakan bukan orang sesuai dengan bidangnya misalnya begitu ya. Itu bagaimana menurut yang jati ormas diberikan hak untuk mengelola sebuah tambang gitu? Ya. Ormas itu singkatan dari organisasi massa. Organisasi itu mesti ada struktur yang diisi oleh manusia. Misalnya ketua umum, ada sekretaris, ada bendara, ada ini gitu ya. Karena ada istilah bendara mesti butuh uang. Tetapi kalau ormas itu diserai tentang tambang-tambang, ini 1000% saya kurang setuju. Mohon maaf ormas-ormas, mohon maaf nanti isinya ke dalam itu pasti akan ada sesuatu subjektivitas yang besar antara mereka, dan ini mungkin kalau menurut saya lihat dari jangka jauh nanti pihak asing membuat seperti ini supaya nanti ormas-ormas di Indonesia itu tarung semua, saat di internnya tarung semua, bukan ormas sama ormas loh, di internnya tarung semua. Contoh ya, pada waktu tahun 66 ya, saya sudah kuliah di Malang, saya ditelepon oleh orang-orang Blitar, Cat Mulyo, besok ke Blitar, ada apa? Besok minggu di alun-alun Blitar itu ada apel, maaf saya sebutkan organisasinya ya biar mereka itu mawas diri. Apel kami KAPI. Kami itu Kesatuan Aksi Mahasiswa, KAPI itu Kesatuan Pelajar Mahasiswa. Targetnya mereka akan pawai ke Istana Gebang. Rumahmu mau dibakar gitu. Betul itu terjadi. Maksud saya buka sekarang tuh, ayolah kita mawas diri sebagai bangsa, jangan diadu domba terus ya. Setelah itu saya bilang, waduh sudahlah, nggak apa-apa dibakar ya, nggak apa-apa, besok buat lagi yang lebih baik, itu kan toh sudah kuno gitu. Tapi saya kalau perang nggak mau teriak kayak cakil pedilan, nggak mau. Saya diam kayak Janoko, alam nyeblak nih sampur buto-buto guling gitu loh ya. Saya diam-diam, besok naik hari Davidson jelier gitu. Saya dekat dengan ajudan Bung Karno yang sudah pensiun, Pak Gatot, itu brimob di Jalan Pak Menteri. Mas, pinjami saya granat. Untuk apa, Dek? Ini tahun 66, situasi seperti ini. Bagaimana nanti kalau gini-gini? Wis tolaan diban sing kuat gitu. Ojo dudari loh, Dek. Enggak. Dipinjami 2. Angkatan Laut di Kalem Malang saya dipinjami 3, jadi 5. Tak kalau di sini naik sepeda motor sendirian saya masuk di alun-alun. Saya
coplok satu cokot lemparnya ringin tengah jahir bubar apa mudiar semua gitu. Yang Jati, Ya. Ormas belum dikasih tambang aja, konstelasi pertarungannya pada saat pemilihan ketua dan lain sebagainya sudah sangat luar biasa. Ya. Karena bergeningnya Ormas itu memang sangat luar biasa pula. Sebut saja misalnya sekarang itu kalau kita pengen punya jadi anak kita pengen jadi polisi gitu, rekomendasi paling mantap adalah lewat kalau kita punya kenalan orang Ormas gitu. Betul. Salah itu sudah rahasia umum gitu ya. Belum lagi kalau misalnya kita ngomong pemilihan rektor dan seterusnya gitu, itu kan juga lewat ormas gitu. Nah, ini nanti ketika kemudian ada kue manis yang namanya tambang, Iya. itu justru makin luar biasa ya. Waduh, wes. Pertarungan di dalam ormas itu Iya. sendiri gitu. Makanya tadi saya katakan pertarungan di intern ormas itu sendiri itu pasti akan menjadi satu peristiwa krusial yang bersifat nasional. Oke. Karena semua ormas itu punya karakter subjektivitas yang sama. Betul itu, Mas. Betul. Iya. Terjadi rebutan dan akhirnya perang saudara lagi. Lah, perang saudara pasti ini taktik dari orang luar. Oh. Orang luar tuh orang Indonesia tuh. Jadi ini sebenarnya grand design dari oligar itu sendiri gitu ya. Betul. Baik Termasuk maaf ini ya, mudah-mudahan enggak benar ini ya. Termasuk pada waktu Jokowi nunut Gibran digendong Prabowo ya. Itu sebenarnya sudah merupakan strategi luar loh Mas ini Mas. Kenapa sekarang Amerika kenapa nggak ikut campur seperti tahun 65? Karena berharap supaya Gibran nanti menjadi RI 1. Loh, sekarang saya bayangkan kalau seorang tidak berpengalaman di politik ya, jadi untuk menjadi pemimpin negara itu berpengalaman di politik. Kalau nggak bisa. Kalau pengalaman jadi wali kota, jadi belum itu di politik ini. Dan ini sifatnya itu nanti itu global, internasional. Makanya kalau dia misalnya menjadi RI 1, inilah bara tepuk tangan. Wah, tepuk tangan. Karena bisa dipermainkan langsung atau tidak langsung supaya Indonesia itu pecah-pecah lagi. Iya, karena mudah banget ya bagi apa tuh namanya elit dunia gitu, elit internasional, elit global gitu ya, untuk mempermainkan orang yang kemudian tidak punya capability dalam konteks geopolitik internasional, gitu kan kira-kira ya. Betul. Nah, oke. Jadi gini, yang Jati, kita tahu apapun itu gitu ya, pemilu sudah selesai gitu kan ya. Pak Jokowi berhasil kemudian mendorong putranya untuk menjadi wakil presiden gitu. Bahkan Prabowo yang dulu rivalnya pun dengan mungkin perjanjian batu prasasti tertentu begitu menjadi menhan dan sekarang jadi presiden yang didorong oleh Pak Jokowi, itu menunjukkan bahwa Jokowi punya kesaktian quote and quote gitu ya, kesaktian mungkin kejawen atau kesaktian apa namanya gitu, itu yang menyebabkan kemudian lawan-lawan rival-rivalnya pada KO gitu ya, dalam tanda kutip begitu. Termasuk bahkan sekarang, pertarungan internal antara dengan PDI Perjuangan, tokoh-tokohnya, ada yang dilaporkan, Pak Sekjen dilaporkan, dan seterusnya. Bagaimana sih mencermati sepak terjang Jokowi gitu, plus minusnya seperti apa menurut Yang Jati? Ya, di Indonesia itu memang politik itu aneh. Ada faktor X yang tidak ada di buku politik. Misalnya, kenapa ada peristiwa Kanjuruhan? Sampai sekarang mana penyelesaiannya? Oh ya. Ratusan orang diberondong, dibunuh. Karena butuh tumbal untuk darah mengalir segar di bumi ini. Karena pada waktu berkuasa punya teknis X, tapi X yang negatif, bukan X positif. Ibu Ratu Masalah Selatan itu positif. Semua raja-raja dulu mulai dari Mataram kuno sampai Bung Karno, semua sinergi dengan Laut Selatan. Tapi di sana tuh ring 1 Ibu Ratu Masalah Selatan, ring 2, ring 3 itu Ibu Nyai Loro Kidul itu. Ini yang butuh darah tuh ring 3, ring 4 ini. Dan saya tahu persis siapa pemainnya di sana, tokohnya, otaknya siapa. Dan maaf, istilah Pak Jokowi kok bijak, menurut saya tidak bijak. Begitu mengangkat Gibran,
sebagai calon presiden atau menjadi calon wapres tadi itu, dia sudah merubah sistem demokrasi. Demokrasi itu demos dan kratos, kekuasaan rakyat. Nah, kekuasaan rakyat yang biasanya diadakan pemilihan, ya, bukan pemilihan umum coblosan, yang oke lah, yang lalu coblosan ya. Nanti kita harapkan tidak coblosan, pilihan langsung yang memilih orang yang bijak tadi itu. Nah, ini membuktikan bahwa dia itu sudah akan mengalihkan demokrasi kita itu ke demokrasi keluarga, dinasti keluarga. Dan ini sudah bukan rahasia lagi nih. Anehnya kok semua diem, ya karena sudah ditilep tadi itu. Ditilep lewat faktor X yang negatif tadi itu. Makanya sekarang pertempuran, peperangan, gebu-gebuan di mana-mana, persis kartu tarot yang saya buka. Iya, iya. Tapi ini dengar-dengar Mbak Erina Gundono ini nggak jadi nyalon katanya. Terus nggak tahu kalau yang Mas Kaisang gitu. Tapi keren loh, jarang loh presiden yang bisa kemudian mendelegasikan menantunya jadi kepala daerah, anaknya jadi wakil presiden. Nggak ada loh presiden sebelumnya yang bisa punya kemampuan seperti Pak Jokowi ini gitu. Ya. Nah, kesaktian seperti apa sih yang dimiliki Jokowi? Saya yakin itu bukan otak beliau, bukan otak dia, bukan beliau, bukan otak dia. Bukannya lulusan UGM pinter-pinter yang jadi? Saya tuh sahabat UGM, saya tuh banyak, Mas. Oke. Saya dulu ngajar di mana-mana, di Bandung, di Semarang, di UGM, di Jogja, di di UNER, banyak. Teman saya itu banyak. Bahkan sekarang tiap hari komunikasi dengan saya itu. Ya, sebenarnya siapa dia itu dan bagaimana? Tahu persis. Yang jadi tahu persis. Tahu persis, tahu persis, ya, kemampuannya. Jadi ada beberapa orang itu adalah tokoh-tokoh oligarki. Sebenarnya gini, Mas, seluruh dunia ini sudah disetir oleh etnis yang namanya Yahudi. Oke. Maaf ya, jumlahnya itu tidak banyak, Mas. Kursi itu jumlahnya cuma 7 kalau nggak 9. Ini yang nyetir dunia, termasuk nyetir Eropa, termasuk nyetir ini. Lalu menguasai modernisasi viral-viral itu, YouTube itu, dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, kalau menurut yang Jati sendiri ya terkait dengan apa tuh namanya? Sekarang kan lagi rame perang Israel ya kan di jalur Gaza gitu kan dengan Palestina gitu. Indonesia kira-kira kan ini kan menentang ya, perang di jalur Gaza itu kan menentang gitu. Itu bisa kena imbasnya nggak sih menurut pandangan yang Jati sendiri? Tidak ada suatu peristiwa di suatu negara yang tidak berimbas ke suatu negara yang lain ya. Israel ini sebenarnya kan sudah lama Barat Amerika itu mempunyai kader-kader yang ada di sana yang tujuannya itu untuk membendung kekuatan dari utara, khususnya adalah Rusia, khususnya di Rusia. Dan kader-kader yang di sana itu setelah digembleng di sana pasti dikirim ke negara tetangga. Kalau nggak salah itu di Iran ya. Nah, setelah di Iran dia itu direkrut menjadi satu kekuatan fundamental agama yang ekstrim itu. Dan ini disebarkan seluruh dunia, khususnya kepada negara dunia ketiga. Teristimewa Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia adalah surga dunia. Supaya di sana itu, di Indonesia itu tidak sampai menikmati harta kekayaannya bangsa ini, ada 2 cara. Satu, ya, dibodohkan otak kita, disibukkan dan kayalan-kayalan. Besok orang tuh mati itu begini. Begini gimana maksudnya? Ya, mati diseksa dikubur gitu. Ya, kalau menurut cerita-cerita itu yang kita dengar itu ya, besok itu kalau kita kelakuannya baik di surga itu diterima bidodari yang cantik-cantik, yang laki-laki diterima bidodari. Lah Mbak Astrid, Mbak Sarah yang putri-putri, ibu-ibu, siapa yang terima? Oh iya. Itu karangan penjajah berarti ya? Karangan penjajah, Mas. Ya. Tujuannya untuk mengalihkan pikiran kita supaya berkayal ke sana. Sampai saya dulu kalau pergi ke Blitar, sebelum Karangkates, di kiri jalan tuh ada papan ditulis gitu.
Tulisannya apa? Saya ngenes melihat itu. Di sini menjual tiket untuk ke surga. Oh. Betul itu. Jual tiket ke surga. Ke surga, ya. Terus kalau kemudian mayoritas rakyat, mayoritas masyarakat kita berkhayal terus tentang surga, nggak apa-apa, sekarang miskin, yang penting nanti di akhirat masuk surga gitu. Konsekuensi logisnya apa sih? Konsekuensi logisnya ya kita mungkin 7 turunan akan menderita terus. Oke. Ya seperti ayam mati di lumbung padi, ya toh. Ayam itu makannya padi kok mati di lumbung padi, ya secara logika. Dan surga itu waktu hidup bukan kalau mati. Surga waktu hidup bukan saat mati. Bukan saat mati. Saya tuh pernah mati 2 kali, 3 hari, 3 hari. Oke. Saya tahu alam semesta secara global tuh sana apa besok kalau mati bagaimana tuh paham betul. Makanya saya tuh sekarang membuat kitab suci itu nggak kandel-kandel, Mas. 1 lembar 1 lembar. Oke. Seluruh manusia harus cinta kasih hanya 1 lembar. Kenapa? Hidup supaya bahagia, ikut besok itu diterima oleh Sang Maha kembali ke suci, ya, ikut Tuhan bahwa ikut setan hanya 1 lembar. Gitu. Dasarnya apa sih mengatakan bahwa surga itu terjadi saat ini di sini di bumi? Di surga itu mulai kitab suci, Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran bunyinya begini. Di surga itu di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih dan gemericik. Ya toh? Saya ulangi, biar apa nanti penonton ngaji Rosa biar apa? Di surga itu di sana ada di bawahnya mengalir sungai bersih, jernih dan gemericik, dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Loh, lah kok mati butuh apa? Mati itu butuh jahe dan merica, butuh rujak ulet, butuh rawon, nggak ada. Mati itu tinggal tengkorak.